Hai semuanya, selamat siang, pagi, malam. Buat teman-teman di seluruh Indonesia, perkenalkan aku Niki Clarencia Pratiwi, yang biasa dikenal dengan Niki Clara. Aku adalah seorang disability woman planner yang sangat concern kepada pemberdayaan teman-teman disabilitas di Indonesia untuk menciptakan disabilitas unggul dan Indonesia yang inklusif. Dan aku sekarang memanage beberapa social enterprise. Ada Visible Enterprise yang berfokus kepada pendidikan dan pekerjaan, ada Tenun dan juga Berdaya Bareng yang letaknya di Makassar yang berfokus di pendidikan dan juga informasi dan juga kria ataupun handcraft, dan yang terakhir ada Kamuwear yang berfokus di pemberdayaan teman-teman disabilitas di bidang fashion yang sustainable. Kita tidak bisa memilih dilahirkan sebagai siapa, di mana, dan keluarga yang bagaimana gitu ya. Apalagi aku adalah seorang penyandang disabilitas, tapi kita bisa memilih untuk diingat sebagai siapa. Dan this is the moment bahwa aku merasa bahwa I want to find my purpose, dan purpose itu adalah membantu teman-teman penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan pendidikan dan pekerjaan yang sama. Mengapa isu penyandang disabilitas atau isu disabilitas itu menjadi isu yang cukup penting? Nah, mungkin aku kaitannya sama kalau kita tarik ke belakang itu ada rules of SDG dan lainnya. Tapi satu kata yang paling sangat mewakili teman-teman disabilitas adalah inclusivity. Gitu. Ketika kita membicarakan inclusivity atau inklusif, itu adalah membicarakan dengan kata lain setara. Setara dalam arti hak, setara dalam arti apa yang kita bisa rasakan, setara dalam arti aksesibilitas yang kita terima. Dan inklusif itu beragam ya kalau di Indonesia, ada namanya perempuan, ada poverty, ada anak-anak terbelakang gitu ya. Dan tapi yang paling besar, yang menurut aku yang paling besar case-nya adalah selain perempuan yang sebenarnya sudah cukup sangat mulai digaungkan itu sudah jauh-jauh hari, adalah penyandang disabilitas. Bayangkan 10 tahun sampai 20 tahun ke depan ketika millennials yang sekarang gitu ya, itu akhirnya memimpin Indonesia, memimpin negara dan memimpin bangsa, tidak paham mengerti yang isu tadi. Isu yang sering aku sebutkan adalah isu inklusivitas. Mereka tidak paham tentang arti kata setara, mereka tidak paham tentang bagaimana cara memberikan kesempatan yang sama, akses yang sama kepada teman-teman penyandang disabilitas ataupun kaum marginal lainnya gitu. Akhirnya Indonesia ini akan menjadi suatu negara yang skeptical, yang suatu negara yang individualis, di mana semua orang itu berpikir kepada kepentingan dirinya sendiri. Gitu. Dan kata empati tadi akhirnya menjadi sebuah kata yang hanya tersimpan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tanpa kita praktekkan. Yang pertama, konten itu harus dipersiapkan ya teman-teman. Jadi apa sih yang sebenarnya ingin teman-teman tampilkan, apa sih yang sebenarnya ingin teman-teman membuat teman-teman itu berbeda dari yang lain, apa sih purpose-nya teman-teman untuk membuat gerakan tersebut atau program tersebut, itu konten. Dan dari situ akhirnya muncul namanya connected yang sering aku mention. Pihak-pihak mana sih yang sebenarnya teman-teman ingin kolaborasikan, pihak-pihak mana sih yang teman-teman ingin bantu, beneficiaries-nya teman-teman seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah kreatif. Being kreatif ini juga harus penting. Program yang sudah ada kontennya, sudah ada tahu stakeholders-nya siapa, connect-nya siapa, tapi harus ada ide yang cukup kreatif, yang sangat kreatif untuk akhirnya itu menjadi spotlight dari teman-teman yang ingin bergabung. Dan yang keempat adalah kolaborasi. Tadi hampir sama dengan connected, siapa sih yang kira-kira kalau misalnya teman-teman program ini terpilih, siapa yang ingin teman-teman ajak kolaborasi. Percayalah bahwa you're not the first one for everything in this world. Pasti akan ada program-program yang lainnya sebenarnya sudah established. Dan itu adalah salah satu ide di mana teman-teman ingin mengajak untuk berkolaborasi. Dan yang kelima, C yang terakhir, ada being competitive. Being competitive itu bukan suatu hal yang negatif, tapi being competitive itu adalah suatu hal yang positif, di mana ketika kita ingin mengikuti satu program, kita being a whole of us, being a whole of me. Being the whole of you gitu. Karena being competitive adalah kita ingin membuat sesuatu program tersebut itu achieve, terwujud dan akhirnya bisa terlaksana gitu. Being competitive itu adalah hal yang baik di mana teman-teman ingin mewujudkan program yang teman-teman sudah buat tadi ya, teman-teman sudah rangkai, itu menjadi suatu hal yang
doable, suatu hal yang bisa dilaksanakan gitu. Itu yang harus teman-teman siap. Bagi teman-teman jangan lupa untuk mendaftar. Bagi kalian yang punya ide-ide, daripada ide-ide itu hanya diam di post-it kalian ataupun di jurnal-jurnal kalian, gabung di Every You Does Good Heroes di bulan September dan bertemu dengan mentor-mentor yang sangat-sangat handal di bidangnya, salah satunya aku, dan kita akan belajar bagaimana caranya mewujudkan ide tersebut menjadi suatu hal yang terrealisasikan gitu. Dan yang paling menariknya adalah nanti bagi teman-teman yang terpilih akan mendapatkan grants, micro grants gitu. Oke, tetap aku tunggu semuanya di bulan September.